ada tata caranya atau syaratnya gitu. Kalau di dalam syariat mandi itu bukan kok kita biasa. Jadi mandi dari ujung rambut sampai batas alas kaki. Itu yang namanya mandi wajib atau mandi Sunnah. sunat itu. Jadi itu memang dianjurkan sekali oleh Rasulullah SAW. Jadi harus mandi dulu, ya keramas tentunya ya Bude. Iya, Jadi untuk kaum hawa itu juga harus keramas, tidak cuma mandi badan saja gitu ya Bude. ya mungkin selama ini rekan Nita itu dikiranya ndak sunah mungkin untuk Jumatan sama Idul Fitri ya. Kalau Jumatan itu kira-kira rekan Nita pernah mandi sunah apa tidak? Karena kan belum tahu Bude Oh, ini. belum Oh tahu. jadi eh, setiap hari Jumat itu kaum hawa perempuan seperti saya itu juga diwajibkan, disunahkan untuk Disunahkan. Ada mandi ya kesunahan, Bude. maka kita jemput kesunahan-kesunahan itu bukan hanya untuk laki-laki. Jumatane wajib bagi laki-laki, untuk mandinya kesemuanya mendapatkan kesunahan. Oh, jadi gitu rekan dan rekanita. Ada mandi sunnah pada hari Jumat itu tidak hanya kaum Adam saja, tetapi kaum Hawa itu juga disunahkan untuk mandi Jumat. Nah, Bude, apa ada niatnya itu untuk mandi sunnah saat hari raya? Ada. Oh, Jadi pripun? sebetulnya nek wong Jawa mek ngene to. Niat ingsun adus riyaya, wis dadi. Ya. Oh, iya Jadi Bude. kalau kita secara awam, kalau anak-anak muda ya niat mandi hari raya itu sudah cukup, atau nawaitul ghusl aidil fitri atau yang lain bisa mandi sunnah aja langsung Jadi sebelum sholat id kita diwajibkan untuk disunahkan disunahkan untuk mandi dulu. ya, Terus setelah itu makan nggih. Makan dulu sebelum sholat, sebelum berangkat ke sebelum berangkat. masjid. Niku mungkin jenengan jelaskan kenapa harus makan dulu, ngoten Bude. Ya mungkin hari raya Idul Fitri itu kan merayakan sesuatu yang selama 1 bulan kita pagi hari tidak memakan sesuatu apapun sampai menjelang maghrib. Lah hari pagi itu kita merayakan Idul Fitri, termasuk adalah merayakan makan pagi. Jadi didahulukan dulu itu sunnah. Sunnah. Jadi selain disunahkan untuk mandi, kita juga disunahkan untuk makan terlebih dahulu sebelum Iya. sholat Idul Fitri. Setelah makan nih Bude, kan berangkat. Itu tadi kan eh, berangkat dan pulang lewat jalur yang berbeda. Itu pripun? Eh, itu disunahkan ngaten nggih. Bude? Iya, itu disunahkan. Jadi saya bacakan untuk makan sebelum berangkat tadi hadisnya, karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam la yaghdu yaumal fitri hatta yakula tamaratin. Jadi Rasulullah itu tidak akan berangkat sebelum dia dahar kurma. Jadi sebelum berangkat ke majelis sholat itu di masjid itu beliaunya dahar dulu. Oh, nggih Oke. nggih. Nggih, Bude. Itu tadi penjelasan dari Bu Dindari eh, tentang Idul Fitri. Selanjutnya yaitu Q&A, Bude. Tanya jawab dari audiens. Ini sudah ada yang bertanya dari Al-Mahri Repans. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nama saya Al-Mahri. Saya dari PAC Ibnu Ibnu Ranting Pepohonan. Oh, mau tanya Bude, bagaimana caranya
agar tetap tegar saat perayaan Idul Fitri, sedangkan kita jauh dari orang tua. Terus esensi apa yang ingin kita capai pada setiap perayaan Idul Fitri dan setiap tahunnya? Jika kita jauh dari kampung halaman, apa kita rayakan atau ambyar? Satu lagi, adakah sirah zaman Rasulullah sahabat yang tidak bisa pulkam pada saat Idul Fitri? Sembah nuwun, salam berjuta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini berderet-deret pertanyaannya. Monggo. Bagi anak-anak yang tidak bisa pulang kampung, itu sebetulnya untuk tetap menjadi tegar atau dan sebagainya, itu cukup bahwasanya kita mensyukuri bahwa kehidupan ini sudah diatur oleh Allah. Jadi ketika kita ditempatkan di sana, barangkali yang terbaik ya di sana itu. Seandainya pulang pasti ada apa-apa. Itu ya kita husnudzon aja kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini kan ada pertanyaan dari Al-Mahri yang selanjutnya. Ya. Apakah kita harus tetap merayakan atau malah ambyar, sedih gitu, tidak bisa bertemu keluarga? Ya tetap merayakan, cuman posisi dia di mana, atau mungkin kalau di pesantren kan bisa aja di situ merayakan sama teman-temannya ke wilayah lingkungan pesantren, atau pulang ke temannya, tidak harus pulang ke kampungnya. Karena kan masih ada wabah COVID-19 ini. Jadi untuk melindungi keluarganya yang ada di rumah. Jadi tetap mematuhi peraturan pemerintah. Ngaten nggih, Bude? Insya Allah happy aja kalau kita syukur bahwasanya apapun yang kita alami ini memang sudah ditakdirkan oleh Allah. Kuncinya bersyukur, tetap bersyukur ya Bude. Ada pertanyaan lagi nih Bude dari Dian. Ngapunten nih nderek tangklet. Bagaimana jika kita mempunyai hutang puasa di tahun lalu dan belum sempat membayarnya namun sudah masuk bulan Ramadan selanjutnya? Ya. Ini perkara hutang piutang. Baik uang sama puasa hampir sama. Itu kalau mengacu pada hutang puasa Ramadan, ketika sudah memasuki Ramadan belum terlunasi, itu ada denda fidyahnya ya, ada kafarohnya maksudnya. Ada denda fidyahnya. Berarti juga membayar fidyah, juga membayar hutang puasa. Ya. Jadi tetap membayar hutang puasa dan juga membayar fidyah. Itu pripun niku membayar fidyahnya itu, Gede? Membayar fidyah itu satu harinya kan kurang lebihnya 7 on. 7 on sebagai ganti kita puasa. Tapi juga tetap punya hutang. Karena sudah tertunda tadi. Jadi seandainya puasa lagi masuk, terus kita nyaur utangnya setelah Syawal nyaur utang, itu membayar dan nyaur utang gitu loh. Kecuali kalau setelah puasa yang kemarin kita sudah bisa nyaur utang, itu enggak ada fidyahnya. Jadi gitu ya Rekanita Dian, tetap membayar puasa dan membayar fidyahnya gitu ya Bude. Oke. Terima kasih Rekanita Dian. Selanjutnya dari akun Facebook Hiranuma Nurul Izulmi Oi. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haifah Nurul Iman. Mau bertanya kepada Bude dari aturan larangan berkerumun membuat momen kunjungan lebaran mungkin tidak bisa dilakukan seperti biasanya. Pertanyaannya, bagaimana jika ada keluarga dan kerabat yang tetap akan berkunjung,
Lalu bagaimana cara menolaknya agar orang yang berkunjung tidak tersinggung? Dan apakah di zaman Rasulullah atau sahabat pernah mengalami pandemi seperti ini? Monggo Bude. Masa Rasulullah itu dulu ada yang namanya pandemi, kan ya seperti ini, kan beda virus. Itu bahkan ada di sebuah hadis kalau tidak salah yang meriwayatkan dari sahabat Rasulullah itu, kita harus apa ya, melari sejauh-jauhnya, seakan-akan kita itu menghadapi hewan yang buas. Jadi kalau sudah ada aturan seperti itu, ya kita harus patuh dengan aturan itu. Jadi daripada nyawa kita yang menjadi korban, kita melari itu perintah. Jadi kalau untuk menolak saudara yang akan datang, kayaknya ya nggak mungkin ya. Ya kan panen enggak enak gitu Bude. Ya tetap dipersilahkan untuk hadir karena sudah dibuka pintu. Cuman ya nyuwun sewu pamane nek dhuwure dhewe yo kan tahu iki kena Covid apa tidak kan. Insyaallah tahu. Jadi bisa dibicarakan baik-baik gitu ya Bude. Bisa. Terima kasih Rekanita Haifah. Ini ada pertanyaan lagi Bude dari akun Facebook Nabel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bude, kula badhe tanglet. Melihat tradisi di masyarakat kita bahwa biasanya kita sungkem kepada orang tua atau yang lebih sepuh adalah setelah sholat Id. Namun menurut Bude, hal yang baik itu sungkem sebelum sholat Id atau setelah sholat Id nggih Bude. Matur suwun Bude. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Begini, kalau melihat seperti itu, kita mengacu pada ayat Al-Quran, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidayni ihsana. Berarti kita kedepankan untuk menghadap Allah, setelah itu sungkem kepada orang tua. Jadi sholat Id dulu, Ya. baru sungkem ke orang tua. Itu nggih Bude. Jadi tidak sungkem dulu baru sholat, tetapi sholat dulu baru sungkem. Itu ranahnya harus memang kepada Allah dulu, setelah itu kepada anaknya. Itu memang sudah tercantum berderet. Oh sudah tertata. Gini Bude, untuk sungkem nih anak muda ini biasanya kan malu untuk sungkem. Niku pripun Bude? Malu. Ya, anak-anak muda itu tidak malunya itu ketika minta uang kepada orang Oke, tua. betul. Padahal minta uang itu kalau kaula muda seharusnya sudah malu kalau sudah balik ya. Didik-didik minta uang untuk pulsa pada ibunya, padahal ibu ya kapatek duit. Tuh. Jadi sungkem, mengawali sungkem. Kenapa kok malu? Karena itu adalah apa ya? Himpitan setan untuk mempengaruhi manusia, nafsunya itu. Oh, cah lanang atau cah putri wis remaja kok sungkem. Padahal sungkem itu adalah etika yang ditata dalam Al-Quran. Untuk sungkem Bude, ini kan kita sebagai anak ya Bude, itu sungkemnya itu ke ibu dulu atau ke bapak dulu Bude? Ya seyogjanya kepada ibu dulu. Karena Rasulullah menganjurkan siapa yang harus dihormati, ibumu baru bapakmu gitu. Jadi ke ibu dulu gitu Bude. Ya. Kalau ada kan keluarga besar gitu ya Bude, ada neneknya, ada kakeknya, terus ada orang tua, itu gimana Bude? Biasanya gini, bapak ibu kan pinarak dulu. Okay. Terus kita sungkem kepada ibu, setelah itu bapak.
terus ada neneknya, yuk ke nenek dulu terus kakek. Lah, anak yang pertama itu yang sungkem pertama, jadi nanti duduk setelah neneknya, setelah itu kan adiknya nurut sampai tekongone kakak yang pertama. Itu kalau kalau saya ya, saya dengan keluarga seperti itu. Jadi biasanya mek ini saya ajarkan anak-anak kalau sungkem itu mek ini tok. Bu, pinten-pinten lepat kula nyuwun ngapunten. Biasanya ditambah ya arek kula main ngrepoti ibu dan sebagainya. Itu apa ya, bagi orang tua itu sangat luar biasa, doa yang mungkin langsung diijabah oleh Allah itu saat anak-anak itu sungkem itu. Doa yang paling mustajab itu dari seorang ibu ya, Seorang Bude. ibu. Dan juga seorang orang tua. Jadi seyogianya kita sungkem itu kepada ibu dulu, terus baru ke ayah. Dan anak yang pertama dulu yang mendahului sungkemnya gitu, yang beri contoh ke adik-adiknya. Oke. Untuk rekan dan rekanita yang ingin bertanya langsung saja komentar di kolom komentar di bawah ini. Nanti langsung dibahas tuntas oleh Bude dari monggo Bude diunjuk. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Bude dari Muhammad Faiz Darroini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bude, saya Faiz dari Ranting Sidomulyo mau bertanya, zakat fitrah itu kan nisbatnya diberikan kepada yang dizakati. Terjadi di masyarakat bahwa zakat fitrah itu yang dizakati disuruh mengambil sendiri ke tempat orang yang mau berzakat. Apakah seperti ini bisa dinilai zakat fitrah seutuhnya atau hanya sebatas sedekah biasa atau bagaimana? Terima kasih Bude. Di masyarakat itu sekarang kan zakat itu dikumpulkan di badan amal zakat ya, ada bazis. Itu yang membagikan nanti juga bazis tersebut. Kalau kita zakat disuruh ngambil, ngomong aku udah zakat kok jikone aku, itu hanya etika yang tidak pas, tapi tetap sah zakatnya, tetap sah. Jadi cuman asnaf itu betul-betul harus dijaga, jangan sampai kita zakat kepada temen pleke itu terus duwe zakat, padahal dia cukup kilo plekku tak wae zakat, zakatnya ben gak keliyo gitu. Yang tidak boleh seperti itu. Oh gitu. Jadi harus disalurkan ke yang benar-benar menjadi asnaf. Oh gitu, Bude. Jadi gitu ya rekan Faiz Darroini. Ini ada pertanyaan lagi Bude, alhamdulillah banyak sekali. Oh, ini dari Hanim ya. Assalamualaikum warahmatullahi Bude. Derekaken tanglet. Tadi sudah disinggung terkait takbir keliling. Menurut Bude, sejauh ini apakah penegak hukum dalam hal ini kepolisian sudah maksimal dalam menjalankan tugas? Seandainya sudah ada warning atau peraturan dari kepolisian larangan menyalakan DJ waktu takbiran, insya Allah masyarakat juga merasa jera. Nonton nggih pertanyaannya, nggih, monggo. Ya tentang apa ya, musik yang untuk pawai keliling itu suatu luapan yang sukacita mereka masuk di dalam hak asasi, dan itu kalau kepolisian itu tetap ada apa itu melarang, jelas tidak boleh karena itu hak mereka. Cuman pada posisi ini pandemi COVID ini
larangan seluruh Indonesia terutama itu tidak diperbolehkan untuk takbir keliling. Seandainya anak-anak muda tetap ngeyel terus dicekel polisi, itu adalah memang harus dicekel, harus ditangkap. Jadi harus pripun niku Bude? Ya untuk kepolisian saya rasa selama ini beliaunya tugas sudah maksimal. Nggih. Cuman jenenge uwong. Nggih. Uwong itu dipenging sitok budal, sitoke manut, sitoke ora manut, itu adalah manusia. Bahkan kalau di tempat saya kemarin itu aja yang dijian pakai cekson sampai dibawakan samore keluar rumah itu. Okay. Itu juga sebentar tidak jerah, tapi memang harus dijerahkan ya. Tidak mau pulang ya ikut langsung samorenya yang diangkat. Bahkan saya sendiri juga geleng-geleng. Ternyata terus takut. Kan cekson DJ itu kan juga membahayakan orang-orang yang memiliki penyakit jantung misalnya ya Bude. Sebetulnya kalau Jackson itu kalau beliaunya yang punya itu mengerti toto kromone wong tetanggan atau pada lingkungan, insya Allah dia juga malu sendiri nyapot toh kok leren nyetel bebek mau di rumahnya saja didengar tetangganya aja sudah marah tetangganya kok malah ini. Jadi boleh menyalakan sound tapi tidak tidak semaksimal. Agar tidak membahayakan masyarakat setempat gitu yang memiliki penyakit, riwayat penyakit jantung atau yang lain sebagainya. Ini ada satu pertanyaan lagi karena karena ada durasi waktu gitu deh. Yeah. Ada pertanyaan lagi dari Ibnu PPNU Sumber Agung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Ranting Sumber Agung ingin mengajukan pertanyaan Bude. Memang kondisi seperti ini tidak bisa dipungkiri. Tapi apa boleh buat, kita hanya bisa pasrah dan mensyukurinya. Tapi kondisi ini sangat merubah serta menghancurkan tradisi dan budaya umat Islam saat Lebaran. Agar tetap terjaga, kita antisipasi dengan berbagai cara agar tetap aman. Pertanyaannya, bagaimana ketika ada seseorang yang ngeyel untuk bersilaturahmi saat Lebaran esok, sedangkan sudah ada aturan dari beberapa wilayah untuk tidak berkunjung? Terus bagaimana cara menyikapi agar tidak menyakiti perasaan orang tersebut? Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang baik. Ikramu dhaif itu kan dianjurkan oleh Rasulullah. Sedangkan pandemik COVID-19 ini suatu musibah yang harus diperhitungkan. Jadi ketika ada orang yang ngeyel seperti itu ya kita halus minta maaf atau kita pinarakan sebentar, setelah itu mohon setelah ini mundur, itu aja. Jadi tetap boleh tapi bisa dibicarakan baik-baik untuk tidak berlama-lama gitu. Dan juga tetap menjaga jarak, tidak bersalaman. Yang penting tidak bersalaman, cuci tangan, pakai masker gitu. Itu selama yang masih di dalam desa gitu. Tapi yang tidak boleh itu mudik ke luar kota ya Bude. Ya dari luar kota ke desa, dari mungkin desa itu kan ketika desa ada zona merah ya tidak boleh kemana-mana. Ya, karena sangat membahayakan orang-orang yang imunnya rendah gitu. Ya. Ada lagi Bude, ini pertanyaan dari Akbar, mana? Belum masuk di sini.
Mohon maaf Bude, masih ada kesalahan teknis. Sebentar. Sudah. Ini ada pertanyaan Bude dari Muhammad Akbar Al-Ghifari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya kepada Bude Dari, bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat Id? Apakah setiap takbir diharuskan mengangkat tangan ataukah hanya takbiratul ihram saja? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Bude. Mengangkat di dalam takbiratul ihram itu adalah suatu rukun ya. Itu tidak boleh tidak. Jadi mengangkat tangan di dalam takbiratul ihram itu adalah rukun. Sedangkan yang dipertanyakan takbir yang keberapa gitu. Takbir yang bagaimana? Saat sholat Id Bude. Oh, Yang saat sholat. apakah ini bagaimana dengan mengangkat tangan ketika takbir sholat Id? Apakah saat takbir harus mengangkat tangan ataukah hanya saat takbiratul ihram saja? Itu adalah yang takbiratul ihram itu kan termasuk rukun. Sedangkan takbir sampai ketujuh itu yang pertama itu adalah sunnah. Ketika tidak mengangkat tangan pun insya Allah tidak apa-apa, tidak merusakkan sholatnya. Jadi boleh tidak mengangkat. Seandainya lupa pun tidak apa-apa. Tapi ini Ihram, sunnah, jadi lebih baik dikerjakan gitu Bude. iya. Terima kasih Bude Dari. Alhamdulillah rekan dan rekanita, talkshow pada malam hari ini telah selesai. Monggo kesan dan pesan dan juga doa penutup dari Bude Dari. Alhamdulillah malam hari ini saya bisa ketemu dengan anak-anak muda yang luar biasa. Harapan saya jemputlah Lailatul Qadar nanti malam, karena ketentuan nasib takdir Anda semuanya adalah di malam Lailatul Qadar. Ketentuan takdir baik dan tidaknya untuk anak-anak muda ke depan itu masih ada sisa 3 malam insya Allah. Dan pada saat hari raya Idul Fitri, ketika pemerintah sudah menganjurkan tiap di rumah takbir di masjid atau musola, ya kita lakukan, karena ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum itu termasuk juga firman Allah yang harus kita patuhi. Dan yang terakhir, anak-anak muda, kamu semua adalah pemimpin masa depan, maka persiapanlah ilmu yang sebaik mungkin, setinggi mungkin, agar negara kita nanti menjadi negara yang baldatun thayyibatun warabun ghafur. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri dengan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bude. Alhamdulillah rekan dan rekanita, talkshow pada malam ini telah berjalan dengan lancar, dan terima kasih kepada Bude Dari yang telah memberikan ilmunya kepada rekan dan rekanita semuanya. Semoga bisa bermanfaat bagi rekan dan rekanita, khususnya IPNU PPNU Kecamatan Wates. Mungkin sekian talkshow pada malam hari ini. Jika ada salah, saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Selamat belajar, berjuang dan bertakwa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.